في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di hari yang penuh kebahagiaan dan kesucian ini, setelah kita berpuasa sebulan penuh di tahun 1443 Hijrah ini, Idul Fitri pun tiba. Kita sambut dengan penuh kebahagiaan dan ketakwaan. Hari di mana takbir berkumandang, semua diliputi rasa bahagia dan senang. Setelah 1 bulan Ramadan kita berjuang. Selama 1 bulan penuh kita berpuasa Ramadan, menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ibadah puasa yang telah dijalankan tersebut tidak hanya mengajarkan manusia untuk menahan rasa lapar dan rasa haus saja. Lebih dari itu, puasa juga telah menuntun umat untuk senantiasa menahan diri dari segala cobaan yang ada, hingga membentuk jati diri seorang muslim yang baik. Berjuang melawan lapar dan dahaga, melawan hawa nafsu yang mengekang, serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu telah berhasil kita jalankan dengan hati yang penuh dengan keikhlasan untuk mengharap ridho ilahi. Tentunya hal ini patutlah kita syukuri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu diri. Nikmat yang tidak terhitung dari setiap hembusan nafas kita menunjukkan bahwa begitu banyak rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, lis-shaimi farhatun inda fitri farhatun inda liqa'i rabbi. Sesungguhnya orang yang sedang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka, kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabb-Nya. Ramadan telah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang paripurna. Kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bulan puasa harus senantiasa kita pupuk dan kita jaga. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu, ibadah kita pun menjadi layu. Adapun kebahagiaan tatkala bertemu dengan Rabb-Nya, dia akan mendapatkan ganjaran yang besar pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi berkata, kullu amali bani Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzibi. Seluruh amalan anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Maka puasa adalah untukku, dan akulah yang akan membalas pahala tersebut. Sejatinya hanya orang-orang terpilih saja yang bertemu dengan bulan suci Ramadan. Insya Allah kita juga termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena
kita telah berpuasa dengan keimanan dan kesadaran diri yang penuh selama bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan kesungguhan, maka terhapuslah dosa-dosa yang telah lalu. Hari Raya Idul Fitri dinantikan oleh semua orang yang beriman, di mana pada hari Raya Idul Fitri manusia kembali menjadi fitrah, murni, bersih, dan suci. Murni, bersih, dan suci tidak hanya sebatas dalam hati saja, tapi tentunya menciptakan lingkungan yang ada terlepas dari dosa dan kesalahan yang ada. Setiap orang yang melaksanakan puasa Ramadan sesuai petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah akan terlepas dosa dan kesalahannya sehingga menjadi suci kembali. Kesucian yang diperoleh sebaiknya dilanjutkan hingga bulan-bulan berikutnya dengan cara meningkatkan iman dan takwa. Idul Fitri memiliki makna yang erat kaitannya dengan tujuan wajibnya ibadah puasa, yaitu menjadi manusia yang bertakwa. Idul Fitri berasal dari kata Aid yang berarti hari raya dan Fitri yang berarti suci, bersih dari segala dosa. Idul Fitri, hari kemenangan, diibaratkan seperti lembaran awal kertas putih, seperti air yang mengalir dari mata air yang mengalir dengan sangat deras dan juga jernih. Sepatutnya kita jaga agar kertas tersebut dan air tidak ternodai dengan menjaga diri kita dari melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan dosa, baik terhadap sesama ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Lalu bagaimanakah caranya? Jika kita berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bertaubat adalah satu-satunya cara. Kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengisi hari-hari kita dengan perbuatan baik, akhlakul karimah, sebagai pengganti dari dosa-dosa tersebut. Hal tersebut diiringi dengan kesungguhan hati kita untuk tidak mengulangi dosa-dosa itu sekalipun. Jika kita berbuat dosa kepada sesama kita, maka datangilah, mohon maaf kepada mereka, serta teruskanlah menyambung silaturahim dan perkuat ukhuwah Islamiyah yang kita miliki. Kata maaf harus terucap dari mulut kita, seraya kita berkomitmen untuk memulai kehidupan yang lebih bahagia. Dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 134, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa seorang Muslim memiliki ketakwaan, dianjurkan mengambil paling tidak satu dari 3 sikap seseorang yang telah berbuat kesalahan. Sikap itu adalah amarah ditahan, memaafkan, dan berbuat baik terhadap orang yang berbuat kesalahan. Kita perlu ingat bahwa sesama Muslim adalah saudara dalam naungan ridho ilahi. Sudah sepatutnya kita berbuat baik kepada sesama kita, menghadirkan kebahagiaan kepada sesama kita, menciptakan persaudaraan yang saling bangun-membangun, tolong-menolong, bahu-membahu. Hal tersebut perlu kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Persaudaraan diibaratkan dengan kedua tangan kita, tangan kanan dan tangan kiri. Keduanya memang berbeda, tapi dengan keduanya kita bisa beraktivitas dengan sempurna, memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Keduanya tidak sama, tapi saling melengkapi.
Hubungan keduanya yang harmonis dan saling membutuhkan satu sama lain. Tangan kanan tidak akan menyakiti tangan kiri. Begitupun sebaliknya, tangan kiri tidak akan menyakiti tangan kanan. Saudaraku sekalian, selama bulan suci Ramadan ini, kita telah dilatih untuk peka terhadap lingkungan, untuk peka terhadap masyarakat di sekitar kita. Tentunya, apa yang telah kita latih selama bulan suci Ramadan ini harus kita terus lakukan di 11 bulan kemudian. Insya Allah kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Untuk hati yang pernah terluka oleh tajamnya lidah. Untuk jiwa yang perih oleh buruknya tingkah laku. Untuk perasaan yang hancur oleh ego. Bila ada kata terselip dusta, Ada sikap pembekas lara dan langkah menggores luka. Sekiranya pintu maaf masih terbuka. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum. Ja'alannahu minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.